kemudian mereka mengenakan pakaian terbaik itu, berwudu dengan baik itu, karena mereka merasakan boleh jadi ini adalah panggilan Allah yang mungkin menutup kehidupan mereka. Nah, sekarang fokus pertanyaan yang paling penting adalah, apakah setiap insan beriman yang menunaikan sholat ini akan otomatis meraih keutamaan yang dimaksud? Akan otomatis mendapatkan jaminan takwa yang tadi disampaikan? Ternyata, boleh jadi ada orang yang berkata, Ustadz, saya lihat orang sholat, tapi perilakunya kok masih buruk. Bahkan baru keluar masjid, sudah ngobrol di imamnya. Baru keluar masjid sudah membicarakan keburukan orang. Ada orang yang sholat tapi susah meraih kesuksesan. Gagal lagi, gagal lagi. Ada orang yang sholat doanya belum terkabul. Masalahnya apa? Jadi dari sekian yang dijanjikan itu kenapa belum teraih? Ini pun teman-teman sekalian tidak luput dari keterangan Al-Quran. Tidak luput dari jawaban Al-Quran. Bahkan sebelum saya, Anda, kita bertanya, Allah sudah lebih dulu menyampaikan keterangan kepada kita. Ada dua penyebab yang paling utama yang menjadikan seseorang yang menunaikan sholat berpotensi tidak meraih satu atau bahkan lebih di antara keutamaan yang dimaksudkan. Jawaban pertama terdapat dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45, kemudian solusinya ayat 46-nya. Yang kedua, kita temukan di Quran surah kedua 29. Di Quran surah kedua 29 Al-Ankabut di awal ayat ke-45-nya. Tuh, sama-sama 45 ayatnya, ya, tapi nanti dengan pemaknaan yang berbeda. Baik, mari kita lihat dengan cepat. Apa penyebab orang sholat berpotensi belum atau tidak meraih apa yang dijanjikan ini? Yang pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 Allah menegaskan. Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, itu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, dan dengan itu kemudian kau bawa dalam sholat, mintakan solusi kepada Allah. Was-salah, tunaikan sholat, minta solusi kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Namun penting kau sadari, sholat itu tidak mudah engkau lakukan. Awas, hati-hati tuh. Ya, ketika Allah menyandingkan sabar dengan sholat dan membandingkan keduanya, ternyata tingkat kesulitan menunaikan sholat itu lebih dibandingkan dengan sabar. Hati-hati. Artinya kalau orang tidak sabar menunaikan sholat, orang tidak serius menunaikan sholat, itu sulit kemudian akan menunaikannya dengan sempurna. Jadi lebih mudah dalam bandingan Al-Quran, lebih mudah kita belajar berikhtiar untuk sabar dibandingkan kita menyempurnakan untuk menunaikan sholat dengan baik. Kalau kita tidak serius. Nah, tapi Allah tidak berhenti sampai situ. Supaya Anda tidak bertanya, kalau begitu kalau sholatnya berat, kenapa kita diminta menunaikan? Hei, belum selesai ayatnya. Allah berikan jalan supaya sholat ini mudah ditunaikan oleh kita. Tapi kalau Anda nggak ikuti jalannya, tetap akan sulit bagi Anda. Jelas, seperti Anda nggak tahu ilmu sabar. Karena nggak tahu ilmu sabar, susah bersabar. Nggak tahu ilmu sholat, ya susah sholat dengan baik. Maka ayatnya kemudian memberikan penjelasan kepada kita, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi untuk menjadikan sholat itu termaknai, sholat itu mudah kita tunaikan, sholat itu benar kita tunaikan, kata Al-Quran pertama, tunaikan sholat itu dengan khusyuk. Ini poinnya. Khusyuk. Jadi kalau kita ingin meraih keutamaan-keutamaan ini yang dijanjikan, hal-hal yang tadi dimaksudkan, maka syarat pertama kata Allah, tunaikan dengan khusyuk. Kalau nggak khusyuk jadi berat sholatnya. Kalau nggak khusyuk jadi beban sholatnya. Jangankan saat menunaikan sholat, saat dengar azan pun jadi seakan beban. Suara apa ini? Ini kok panggilan tiap hari datang terus? Ya Allah, iman Anda di mana, Cepi? Jadi kalau kita nggak khusyuk susah. Nah, karena itu penyebab yang pertama kalau ada orang belum meraih apa yang dimaksudkan, boleh jadi sholatnya belum khusyuk. Pertanyaan susulannya, bagaimana supaya kita bisa khusyuk sholatnya ya Allah? Bagaimana cara khusyuk yang baik itu? Maka Allah memberikan jalan kepada kita. Jalan pertama langsung di ayat ke-46-nya. Ini poinnya. Perhatikan caranya.
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu, wa annahum ilaihi raji'un. Dua. Ini rumus cepat untuk khusyuk dalam salat. Ya, bagian pertama, rumus cepat untuk khusyuk. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang-orang yang saat akan salat. Awas, tolong garis bawahi. Ternyata khusyuk itu dimulai fasenya dari sejak akan salat. Jadi jangan langsung dipahami saat sedang salat. Ya, karena ternyata kekhusyuan itu, untuk mendatangkan kekhusyuan, fasenya dimulai saat akan salat. Nah, orang khusyuk ini udah kelihatan saat akan salat. Bagaimana penampakannya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang saat akan menunaikan salat, dia sudah menyiapkan diri dan merasakan akan menghadap kepada Rabb-Nya. Dia sudah merasakan nih, saya akan menghadap Allah nih. Ini akan berjumpa ya, dalam konteks berhadap ya, menghadap, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di orang-orang ini memang sudah merasakan ketika akan datang ya kepada Allah, mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, dia merasakan datang panggilan Allah. Saya akan menghadap Allah saat ini. Ya. Coba kalau kita bayangkan begini teman-teman sekalian. Dalam konteks kehidupan dunia kita ya. Anda dipanggil nih, ada panggilan dari pimpinan Anda di perusahaan atau di pekerjaan Anda. Bos tertinggi memanggil, direktur utama misalnya memanggil Anda. Saat ini juga, pertanyaan saya, apakah dalam panggilan ini ketika beliau memanggil Anda secara formal dan ingin memberikan satu apresiasi kepada Anda, ya apakah Anda datang dalam tampilan seadanya? Apakah yang kedua, Anda akan datang terlambat atau tepat waktu? Bos Anda mengatakan jam 7 pertemuannya. Saya akan tanya pada Anda, mungkinkah akan Anda datang jam 7:04? Mungkinkah Anda akan datang dengan pakaian yang nampak seadanya? Bahkan menggunakan kaos oblong? Bahkan menggunakan sendal jepit misalnya? Saya kira mustahil. Mustahil. Dan pemberian yang dimaksudkan itu boleh jadi nggak seberapa dibandingkan dengan pemberian Allah yang maha segalanya. Allah yang menciptakan Anda, memberikan segala kebutuhan Anda, menyehatkan Anda supaya Anda bisa beraktivitas, memaafkan Anda, menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki dalam kehidupan. Sekarang Allah memanggil Anda dan menjanjikan memberikan hal yang terbaik yang Anda inginkan. Lantas bagaimana cara kita menghadap Allah? Jadi orang khusyuk itu sudah kelihatan. Makanya ditafsir kemudian langsung oleh Al-Quran. Penampakan orang khusyuk saat dia merasa akan dipanggil oleh Allah, akan menghadap kepada Allah. Di antaranya Quran surah ke-7 turunannya. Ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai semua anak cucu Adam, ketika datang panggilan dari masjid, ya. Karena di sini inda kulli masjid ditafsirkan oleh para mufassir, bahkan mufassir-mufassir yang populer. Ya, Anda ngaji tafsir apa misalnya? Al-Jalalain, ya, Imam Al-Jalal Al-Mahalli, Imam Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i, dan Imam Jalaluddin Asy-Syafi'i, Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ya, sehingga Jalal dan Jalal keduanya disebut dengan Jalalaini. Ya, silahkan cek di tafsir ayat ke-31 surah ke-7 ya Al-A'raf, keduanya menafsirkan inda kulli masjidin inda salati wat tawaf. Inda salati wat tawaf, ketika ada panggilan salat atau tawaf. Tawaf itu kan pengganti salat juga dalam konteks kita datang, tawaf kudum, ya kan? Baik, teman-teman sekalian, ketika panggilan salat tiba, maka yang indah kata Al-Quran, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Zinah itu yang terbaik, hiasan yang paling indah, yang kira-kira menurut kemampuan kita yang paling halal, ini yang paling bagus. Makanya orang khusyuk itu kelihatan dari pakaiannya aja, dari penampakannya. Pakaian bersih, bagus, wangi. Ya, kenapa? Karena dia merasakan akan menghadap Allah. Ada suasana hati dia yang berbeda. Jadi bukan tampak asal datang saja, datang pakaian seadanya, tidak begitu. Anda ini aneh, nuntutnya banyak, tapi persiapan seadanya, gak adil. Ya, maka kelihatan orang yang serius itu. Sama, Anda juga kerja, kalau serius kan kelihatan. Keseriusan Anda dalam menghormati pekerjaan Anda dibuktikan oleh penampilan Anda. Ya, bukankah sekarang handphone gak penting, yang penting handsome, ya kan? Ya, atau bagi sementara orang handsome gak penting, yang penting handphone. Tapi keduanya baik handphone atau handsome itu penampilan. Ya,
Penampilan sama aja dengan kita, keseriusan kita, penghormatan kita terhadap ibadah yang kita tunaikan dalam sholat akan ditunjukkan lewat penampilan kita. Makanya kata Al-Quran, orang khusyuk itu kelihatan dari ikhtiar awalnya. Penampilannya bagus, baik, pakaiannya bersih, suci, bebas dari yang kotor-kotor. Satu. Ya, kemudian dia datang dengan membersihkan diri. Quran surah ke-5, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hai orang-orang beriman, jika engkau ingin menyempurnakan salatmu, datang menunaikan salat dengan sempurna, ya faghsilu wujuhakum, maka mulailah engkau dengan berwudu terlebih dahulu, membasuh yang pokok-pokok. Wajahmu itu tangan sampai siku, kemudian mengusap kepalamu dan kaki sampai dengan kedua mata kakimu. Ya, berwudu dengan sempurna. Anda datang ke kantor, membersihkan diri dulu, menghadap Allah pun sempurnakan diri dulu. Wudunya sempurna, pakaiannya bagus, kan? Kemudian setelah itu, sempurnakan kembali ayat 46 di Al-Baqarah tadi. Wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Kemudian mereka mengenakan pakaian terbaik itu, berwudu dengan baik itu, karena mereka merasakan boleh jadi ini adalah panggilan Allah yang mungkin menutup kehidupan mereka. Bukankah Anda kalau mendengar kalimat ilaihi raji'un, terbayangnya pulang kan? Ya. Dan mereka merasakan menghadap Allah dan merasakan dalam jiwanya, mungkin ini menghadap saya yang terakhir. Saya akan menghadap untuk selamanya. Saya akan pulang. Ya. Bukankah sholat itu diawali lewat adzan? Bukankah adzan itu panggilan? Dan yang manggil Allah. Si fulan dipanggil Allah. Bukankah dalam konteks ini boleh jadi dipanggil untuk selamanya? Karena itu, ada riwayat yang sampai kepada kita ketika akan menunaikan sholat, ya, ada riwayat mengatakan imam menyampaikan kepada makmum, "Shallu shalatal muwadda'." Salatlah kalian dan rasakan sholat ini menjadi sholat yang terakhir yang mungkin kita tunaikan. Boleh jadi kita wafat dalam keadaan sujud. Nah, pembawaan seperti ini itu akan mengondisikan jiwa kita lebih fokus dan lebih merasakan hal-hal yang kita tunaikan dalam sholat. Jadi begitu kita akan sholat, kenakan pakaian terbaik. Rasakan ini mungkin sholat yang kita tunaikan yang terakhir. Mungkin kita wafat dalam sholat kita. Suasana ini akan membantu kita untuk khusyuk. Hanya persoalannya, ada orang yang sudah begitu di awal, tiba-tiba takbir lupa, sampai lupa bilangan rokaatnya. Apa yang salah? Apakah dia kurang khusyuk? Atau ada sesuatu yang harus dia sempurnakan lagi? Atau ada sesuatu yang harus dia pelajari lagi yang belum tuntas menjamin kekhusyuannya? Apa itu dan apa kaitannya dengan Quran surah ke-29 ayat 45 dan nanti terhubung lewat pemaknaan sholat yang belum kita uraikan. Semoga memberikan manfaat, semoga Allah menerima amal ibadah kita, keberkahan kepada kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.